Hai pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Paku TV, kembali lagi sama saya Ais Ratna selaku host di perbincangan kali ini. Sudah ada Mas Sandy. Mas, boleh kenalan dulu nih Mas Sandy nih. Siap. Dari mana nih? Saya dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Ya, jadi Mas Sandy ini dari PLN yang akan mereview. Saya juga tanya-tanya, mau tahu juga kalau sekarang nih saya lagi di dalam mobil yang gak biasa sih sebenarnya, bukan mobil pada umumnya. Jadi PLN nih udah meluncurkan ini baru satu unit atau banyak nih udah? Mungkin bukan PLN meluncurkan ya, kita sebagai penyedia listriknya. Oke. Jadi kalau misalkan mobil biasa itu sebagai penyedia bensinnya Oh. gitu. Tapi yang meluncurkan bukan PLN, yang meluncurkan tetap pabrikan. Oke. Nah Mas, ini namanya mobil apa ya? Ini namanya mobil listrik. Mobil listrik. Ya, jadi mobil listrik itu ada dua, ada yang hybrid dan full listrik. Oke, bedanya apa itu? Kalau yang hybrid itu mengubah bensin menjadi elektrik. Oke. Kalau ini full elektrik berarti tidak ada bensin. Tidak ada Ya, bensin. full elektrik dari baterai. Dari baterai. Nah, ini nanti kita tunjukin ya kalau di depan ini tuh ada layar yang ngeliatin ada baterainya tuh ada takaran baterainya udah berapa persen kayak gitu. Kayak ngecharge handphone gitu ya, Mas. Benar ya, sama kayak HP ini. Nah, ini ngomong-ngomong Mas, kita ngomongin mobil ini pertama kali sebetulnya inisiasinya ceritanya gimana nih, Mas? Oke, jadi kedepannya itu mau nggak mau era berkendaraan itu pasti berubah. Oke. Karena kita tahu ya tenaga fosil itu pasti habis. Nah, salah satu alternatifnya yang sekarang sedang digalakkan di beberapa negara itu mobil listrik. Mobil listrik, salah satunya di Indonesia. Jadi kita sebagai pegawai PLN ikut mengkampanyekan penggunaan mobil listrik, bahwa mobil listrik itu nggak seribet dan nggak sesusah yang orang bayangkan. Oke. Ini lucu banget. Jadi ini nggak pakai gigi manual ataupun sebenarnya ini masuknya matic apa enggak sih, Mas? Nggak, ini bukan matic. Ini karena nggak ada transmisi. Oh, oke. Nggak ada Ya. mesinnya juga ya? Nggak ada mesinnya juga. Oke. Nah, Mas, sebetulnya diluncurkannya mobil listrik ini tuh fungsinya buat apa sih, Mas? Ataukah untuk mengurangi asap atau Karbon gitu ya? Oh. Ya benar sih, memang salah satu komitmen PLN itu 2060 zero emission. Jadi Indonesia itu sudah mencanangkan di 2060 nanti emisi karbon itu tidak ada. Oke. Nah, sumbangsi terbesar emisi karbon di Indonesia itu dari kendaraan. Oke. Nah, makanya kita dari PLN sangat mensupport mobil listrik ini karena dia sama sekali tidak ada emisi. Oke. Dia bersih. Nggak ada asap kan? Nggak ada knalpot juga kan? Terus juga memang nggak ada mesinnya, suara mesin Nggak itu ada nggak mesinnya berisik juga. sama sekali gitu. Betul. Ya, Mas, jadi ini nanti sebetulnya diluncurkannya mobil ini bekerja sama dengan siapa-siapa nih, Mas? Kita tidak ada bekerja sama ya. Kebetulan memang pabrikan yang sedang hype sekarang masalah mobil listrik itu ya Hyundai. Hyundai. Tapi kita lihat ya dari Honda, Toyota, Wuling itu sudah mulai memproduksi juga mobil-mobil listrik. Oke. Gitu. Ini sendiri jenisnya mobil apa nih, Mas? Ini mobil Hyundai jenisnya Ioniq 5. Ioniq 5. Tuh. Keren juga ya. Jadi dari segi interior, eksterior itu yang mendesain pabrik atau ikut juga nih dari kitanya? Enggak, full dari pabrikan. Dari pabrikan. Betul. Oke. Mas, ini kelebihan mobilnya apa nih sama kekurangannya? Untuk kelebihan dulu deh ya. Kelebihannya yang pasti mobil ini tadi dia zero net emission ya, nggak ada emisi sama sekali. Dan yang pasti kedepannya lebih murah. Dalam artian gini, mobil listrik itu perbandingannya pembelian kalau misalkan kita apple to apple sama bensin ya, Ya. 1 kWh itu bisa 1,2 liter. Oh. Jadi kita kan hitungannya kalau PLN itu kWh. 1 kWh itu anggaplah 1.500. Oke. Nah, 1,2 liter itu berapa? Kalau misalkan bensin sekitar 10 ribuan kan? 10 ribuan. Nah, di jarak yang sama
mobil biasa itu mengeluarkan uang 10.000, kita cuma 1.500. Jadi sangat-sangat irit ya, kedepannya lebih irit. Itu sih. Dan biaya pemeliharaan mungkin sangat-sangat kecil karena nggak ada listrik, nggak ada mesin di sini. Jadi biaya pemeliharaan itu sangat-sangat kecil. Berarti lebih hemat juga ya dari pemeliharaannya? Lebih hemat. Lebih hemat. Karena ini kan pakai baterai. Ini kalau misalnya habis, ini gimana Mas? Kalau bensin habis, sama kayak bensin habis juga mogok. Kalau bensin habis ada SPBU. Kalau ini gimana? Charge kayak handphone atau gimana nih? Jadi ada 2 pengecasan. Yang pertama itu yang kita sebut namanya SPKLU, Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum. Jadi kayak SPBU tapi khusus listrik, itu yang ada di jalan pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, dan yang kedua itu bisa lewat di rumah saja. Jadi PLN itu juga meluncurkan produk namanya Home Charging Service, yaitu layanan PLN bagi pengguna mobil listrik. Kita sediakan alatnya, bisa charge di rumah. Jadi ya ditinggal tidur atau ditinggal aktivitas sambil ngecas mobilnya, bisa digunakan lagi. Gitu. Mas, tapi kan kalau misalnya kayak gadget gitu, kalau dicas nggak boleh sampai lama gitu kan, karena ada takutnya jadi rusak gitu. Nah, kalau mobil sendiri paling lama harus idealnya tuh ngecasnya gimana? Berapa lama gitu sampai dia full? Itu tergantung dari chargernya. Ada charger yang biasanya namanya fast charging. Ada yang charger biasa gitu. Kalau fast charging ini yang terbaru itu cuma setengah jam sudah sampai full. Gitu. Tapi yang kita punya di Palembang itu 2 jam. 2 jam. 2 jam sampai full. Masih yang biasa ya gitu ya? Setengah biasa, yang biasa lagi itu sebenarnya ada. Lebih lama lagi. Itu yang di rumah itu biasanya ya 8 jam ya. Itu yang di rumah-rumah biasanya kan. Mas, ini lucu banget. Jadi boleh nggak nanti kita jelasin di dalam ini interiornya tuh apa aja, panel-panelnya, terus mungkin ini agak beda sama mobil pada umumnya atau justru memang sama, cuman perbedaannya ini tuh hanya nggak ada mesin dan lain-lain. Ya prinsipnya sama ya, ini kayak mobil biasa, cuman yang membedakan kalau mobil biasa itu indikator fuelnya kan ada. Kalau ini ada indikator baterai. Ini bisa dicontohkan kan, ini 35% karena sudah seharian dari pagi aku pakai. Range-nya bisa sampai 113 kilo lagi. Itu, nah biasanya. Berarti mobil ini bisa dibawa keluar kota nggak sih Mas? Bisa, saya kan jaraknya 360 kilo. 360 kilo? Ya, 360 kilo gitu. Itu bisa sampai mana nih? Palembang mana aja nih? Yang pasti saya coba sendiri itu Jambi Palembang, tanpa charging di tengah jalan itu bisa. Masih ada spare sekitar 20%. Nah itu, menariknya kalau di pertengahan jalan terus kira-kira harus di-charge tuh alatnya seperti apa sih Mas? Alatnya seperti colokan biasa. Dicolokinnya di mana nih? Itu tadi di SPKLU. Di SPKLU ya itu. Kan kita juga membangun SPKLU. Jadi kalau misalkan dikira-kira jarak terdekat SPKLU ini saya perlu ngisi atau enggak, kalau ngisi ya mampir dulu untuk ngecas. Jadi aman lah ya untuk dibawa jauh-jauh tuh aman ya? Bisa aman. Dikatakan gitu ya? Ya bisa dikatakan aman, karena jarang sekali yang kita dengar mobil listriknya mogok gara-gara kehabisan listrik. Karena orang pasti sudah perkiraan kan, kira-kira cukup atau enggak, lalu aku perlu casnya di mana, seperti itu sih. Ini keren banget, terus emang adem ya kayak mobil biasa, tapi ini kayaknya lebih aku ngerasanya ini lebih dop aja gitu ya, lebih kayak ya karena nggak ada mesinnya jadi silent gitu. Terus emang lebih nyaman dan telinga aman lah ya, nggak bising gitu. Mas, ngomong-ngomong, kalau ini udah berapa unit diluncurkan atau baru percobaan ini? Terus terang ini PLN beli, PLN beli di Hyundai. Dan kita baru 1 unit sih. Baru 1 unit. Cuman ini sebagai sebagai awal ya. Karena kita juga kedepannya seluruh operasional, kendaraan operasional PLN itu pemakai listrik. Gitu. Sekarang sudah motor listrik. Motor listrik sekarang juga udah ada. Operasional sekarang kita itu untuk pelayanan teknik itu sudah mulai mengganti ke motor listrik. Nah, kita sedang coba untuk yang mobil listrik untuk pelayanannya. Untuk pelayanannya ya. Tapi ini sebetulnya nanti akan ada rencana nggak sih Mas bisa untuk dipakai oleh publik juga gitu? Pasti. Di sini kan sudah ada beberapa orang yang sudah beli mobil listriknya. Ya.
sudah banyak sih orang yang beli mobil listrik. Mbaknya kalau mau beli, monggo. Boleh juga tuh. Boleh juga dengan DP yang ringan lah pasti. Dengan DP ringan, Karena seringan-ringannya. mobil listrik ini masih dapat subsidi dari pemerintah. Oh gitu. Jadi meskipun harganya lumayan tinggi, tapi pajaknya itu sangat murah sekali. Oh ya. Itu subsidi dari pemerintah karena pemerintah juga ingin mendukung ekosistem mobil listrik ini harus masyarakat sudah mulai melek terkait Ya. dengan kita namakan electrifying lifestyle ya. Electrifying lifestyle. Ya. Nah itu menarik. Jadi kalau dari subsidi ini dari subsidi pajaknya atau harga mobilnya? Untuk sekarang masih pajaknya. Pajaknya. Ya, sekarang masih pajaknya karena harga mobil masih domain dari pabrikan. Berapa tuh rentang harganya mas? Macam-macam, tergantung pabrikannya. Tergantung pabrikannya. Iya, tergantung pabrikannya. Kira-kira ada sampai 1 M nggak sih mas? Kalau yang mau 1 M ada. Ada. Tentu ada. Pasti ada itu yang ya merek-merek luar ya. Mm-mm. Itu kan sudah mulai mobil listrik juga. Mm-mm. Ada. Tapi kalau misalkan yang terjangkau untuk kita juga ada. Oke, jadi bisa pilih lah ya sesuai Bisa kantong pilih. aja. Kalau Betul. misalnya mau mobil listrik, mau yang harga berapa, yang pasti mobil ini udah jadi recommended banget juga dari pemerintah gitu supaya Benar. mengurangi populasi udara karena kan memang kebanyakan emang disumbangkan dari kendaraan ya. Ya, Kendaraan banyak roda 4 atau roda 2 gitu. Oke deh, nanti kita lihat-lihat isi dalamnya apa aja sembari kita berjalanan sampai ke kantor lagi. Makasih Mas Hendy. Ya, siap, Pak.